Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya di pagi hari di tahun yang baru. Ya, situasi saat ini saya sedang berada di dalam di area yang penuh dengan pepohonan yang hijau. Dan ini segar sekali suasananya. Ya, di hari yang baru kita harus mengawali segala sesuatu dengan niat baik, dengan keselarasan antara apa yang dipikirkan, apa yang nanti dibayangkan, apa yang nanti dilisankan, dinarasikan, kemudian apa yang nanti dirasakan dan apa yang nanti dilakukan sebagai sebuah tindakan. Maka jadikan itu satu keselarasan bersama antara niat, kemudian pikiran, visual, kemudian narasi, kemudian rasa dan tindakan. Maka itu akan menciptakan realita baru. Ya, di awal tahun ini, tahun 2025 ini, OMG akan mengadakan kelas-kelas dan event-event yang mudah-mudahan dapat menjadi jalan atau solusi kesembuhan. Ini saya sambil jalan-jalan aja, kan dibikin santai aja. Ini di ketinggian beberapa ratus atau mungkin ribu meter di atas permukaan laut. Luar biasa, hijau dan segar sekali, ya kan? Event apa nanti akan dibuat oleh OMG di bulan Januari ini? Yang terdekat adalah event latihan bersama di tanggal 5 Januari, hari Minggu mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi latihan bersama ini lokasinya di Hotel Diraja, Tendian, Jakarta Selatan, offline ya, offline. Tapi ada juga yang Zoom-nya. Jadi kalau Anda berhalangan dan pengen tetap ikut, silakan lewat Zoom juga. Nanti kita fasilitasi dengan Zoom juga. Tapi yang offline saat ini sudah terdaftar, walaupun saya sudah batasi sampai 17 ya. Saya batasi sampai 17. Ternyata yang mendaftar sudah 18. Luar biasa animonya. Jadi dari awalnya cuma 15 orang, ternyata sudah terdaftar 18 orang. Dan mungkin saya akan tutup sampai 20 saja lah. Karena biar efektif saja belajarnya. Mudah-mudahan tidak lebih lagi dari 20. Kalau lebih lagi mungkin akan digeser lah, mudah-mudahan. Tapi ya, animonya ini menunjukkan bahwa pentingnya mengetahui, melakukan koreksi-koreksi terhadap teknik-teknik napas. Ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin cuma sekedar ikut-ikutan gitu kan. Anda sekedar putar audio, Anda sekedar ikut latihan pagi hari sama di komunitas sama influencer atau apalah kira-kira begitu. Di mana mungkin kita nggak tahu itu benar atau enggak. Tahu benar atau enggaknya nggak tahu, gitu kan? Benar atau salahnya nggak tahu. Nah kalau misalnya benar atau salahnya nggak tahu, terus gimana cara kita mengetahui dampak yang terjadi di badannya itu sesuai dengan harapan atau tidak? Kenapa? Karena di dalam setiap proses penyembuhan yang dilihat dari sistem saraf itu pasti melibatkan dua stimulasi terhadap saraf. Dan ini stimulasi terhadap saraf simpatik dan stimulasi terhadap saraf parasimpatik. Jika misalnya keliru dalam melakukan stimulasinya, maka efeknya biasanya tidak diharapkan. Misalnya, saya ambil contoh ya, ambil contoh. Banyak orang-orang yang cancer atau CA katakanlah begitu, yang merasa sudah latihan, ya kan, merasa sudah latihan apa setiap hari, tapi kok gulanya masih tinggi, tapi kok CA-nya masih bertambah. Kalau saya sudah latihan napas, kok bisa kayak gitu? Jawabannya sederhana, berarti latihan napas yang dilakukan oleh dia itu menaikkan stres, menaikkan saraf simpatik. Dan setiap terjadi kenaikan saraf simpatik berarti secara otomatis akan menaikkan gula darah. Maka bisa kita simpulkan, latihan olah napas yang dia lakukan berkontribusi terhadap peningkatan gula darah. Ya itu jawabannya itu tuh. Jadi bukan karena teknik ini nanti kalau dilatih akan buat orang jadi cek. Nggak ada orang latihan napas kemudian jadi kanker tuh nggak ada. Yang ada adalah latihan napasnya terus-menerus menaikkan gula darah, maka berkontribusi terhadap penaikan gula darah terus-menerus. Atau latihan napasnya berkontribusi terhadap peningkatan radikal bebas terus-menerus. Maka pada titik itu ya jelas aja akan terjadi masalah, ya kan? Nah, itulah kenapa pentingnya seseorang tuh mau belajar untuk mengkoreksi. Terutama orang CA, karena banyak orang yang sekedar latihan, sekedar ikut-ikutan latihan napas gitu kan. Tapi gula darahnya nggak terkontrol, CA-nya masih tetap tinggi. Kenapa bisa begitu? Ya jawabannya sekarang sudah tahu. Bahwa latihan napas Anda itu belum pernah mau dikoreksi. Tidak tertarik untuk dikoreksi. Tidak mau misalnya membeli alat-alat ukur untuk mengetahui apakah simpatik parasimpatik yang terjadi pada saat itu. Maka secara tidak langsung Anda latihan pernapasan berkontribusi terhadap penaikan gula darah.
Karena latihan pernapasan Anda tidak berkontribusi terhadap kenaikan saraf parasimpatik, tetapi terhadap kenaikan saraf simpatik, ya kan? Maka pada titik itu jelas latihan napasan berkontribusi pada peningkatan gula darah yang kalau dalam kasus cancer berarti berkontribusi terhadap memberi makan sel kanker. Nah, itu dasarnya, itu dasar ilmunya di situ. Maka sering saya bilang, ayo datanglah di event OMG, kita koreksi sama-sama. Nanti kita buktikan kalau benar latihannya efeknya itu signifikan di dalam penurunan massa sel CA. Efeknya signifikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini, semua upaya, ya saya ulangi ya, semua upaya yang berkontribusi terhadap penurunan gula darah, maka itu adalah upaya yang juga berkontribusi terhadap penurunan sel kanker. Atau upaya berkontribusi terhadap upaya untuk melaparkan sel kanker. Pasti begitu rumusnya tuh. Terserah Anda mau dari pendekatan mana. Mau dari pendekatan diet, berarti diet yang rendah gula gitu kan, low karbo, atau semua yang menurunkan gula darah itu berkontribusi terhadap melaparkan sel kanker. Atau misalnya aktivitas fisik, atau misalnya tidur cukup, ya kan? Tidur cukup jangan salah, nurunin gula, ya kan? Maka pada titik ini, ayo silakan datang di event Hotel Diraja, kita koreksi sama-sama. Nanti saya akan roadshow di Januari ini, karena Januari topiknya masih berhubungan dengan gula darah. Tanggal 5 Januari di Hotel Diraja Jakarta. Silakan Anda hadir. Kemudian tanggal 12 Januari di Bandung. Di Bandung. Di Bandung, di Hotel Ibis Bandung. Silakan juga jika Anda tertarik, kontak Intan. Kemudian tanggal 26 Januarinya di Surabaya. Di Surabaya. Jadi kalau area-area Surabaya, jadi bagi mereka yang tinggal di Surabaya atau sekitarnya, Jawa Timur dan sekitarnya, monggo tanggal 26, saya undang tuh untuk hadir untuk mengkoreksi tekniknya. Supaya apa? Supaya kita ngerti betul bahwa teknik yang dilakukan, teknik pernapasan yang dilakukan itu berkontribusi terhadap penurunan gula darah. Karena ini penting banget, penting banget. Nah, itu. Nah, untuk Semarang, mohon maaf digeser yang semula tanggal 19 ya, 19 Januari. Karena tanggal 19 saya mendadak diminta untuk jadi pembicara di salah satu instansi militer. Jadi tanggal 19 untuk yang event Semarang, kebetulan baru sedikit juga orangnya, digeser di bulan Februari, minggu pertama. Nah, jadi kalau untuk bulan Januari, di 3 kota. Jakarta tanggal 5 Januari, Bandung tanggal 12 Januari, dan Surabaya tanggal 26 Januari. Monggo silakan bikin jika Anda tertarik, silakan. Kita akan koreksi sama-sama. Nah, kemudian di bulan Januari juga kita ada 9 kelas umum yang kita buka, 9 kelas Zoom yang kita buka. 9 kelas Zoom itu meliputi apa saja? Anda bisa lihat daftarnya nanti di layar ini. Nah, kelihatan dari daftarnya ya. Oke. Jadi yang pertama adalah kelas 21 hari nonstop perbaikan hipertensi. Mulai tanggal 6 Januari. Ini biayanya donasi bebas. Jadi kalau Anda merasa ada hipertensi, maka monggo silahkan daftar di kelas ini. Biayanya donasi bebas yang tidak memberatkan. Ajak sanak, saudara, teman, kerabat, dan sebagainya. Kelihatan ada hipertensi, daftar. Kemudian yang kedua adalah namanya kelas senior sehat. Ini kelas reguler yang selalu kita adakan tiap bulan sejak bertahun-tahun lalu. Kita akan mulai di tanggal 7 Januari dengan biaya 190.000. Berikutnya adalah kelas perbaikan jantung. Ini akan mulai di tanggal 6 Januari. 8 kali sesi dengan biaya 500.000. Jadi kalau ada masalah pada jantung seperti misalnya aritmia, kemudian ada masalah pembesaran pada jantung, kemudian ada masalah misalnya pada tekanan jantung, pada klep jantung, stres, Anda silakan saja mendaftar di kelas perbaikan jantung yang tanggal 6 Januari akan kita mulai. Lalu ada 2 kelas gelombang otak OMG fundamental yang akan kita buka di Januari ini. Yang pertama adalah kelas khusus gelombang alfa, dan yang kedua kelas khusus gelombang delta. Jadi kelas khusus gelombang alfa ini kelas yang mengajari otak Anda untuk masuk pada mode relaksasi penuh. Kita nyebutnya sebagai alfa murni. Kenapa? Karena pada beberapa teknik meditasi tertentu, alfa itu di-generate hanya pada area tertentu di otak, misalnya di bagian prefrontal cortex. Teknik tertentu seperti Vipassana itu hanya men-generate alfa dominan yang keluar dari prefrontal cortex-nya. Tapi bukan pada bagian kiri, bagian kanan, bagian belakang, bagian atas, bagian tengah, bukan. Jadi teknik yang kita ajarkan di kelas gelombang alfa ini lebih powerful dan didukung dengan ratusan
clinical trial dan ribuan jurnal, yakni menciptakan gelombang alfa di semua area otak, di seluruh area otak, depan, kanan, kiri, tengah, belakang, sehingga menciptakan kondisi alfa murni di otak. Dan ini kan menjadi kondisi relaksasi bagi otak secara signifikan. Akan dimulai tanggal 8 Januari, biayanya 500.000. Pastikan Anda masuk ke kelas ini sebagai kelas basic untuk latihan mengkondisikan gelombang otak pada gelombang alfa. Berikutnya, di tanggal 6 Januari, kita akan masuk pada kelas gelombang delta. Delta adalah gelombang terendah di otak. Gelombang di mana seseorang ini tidur nyenyak. Apa yang terjadi saat tidur nyenyak? Ya, ini terjadi regenerasi sel. Terjadi pemulihan besar-besaran pada sel, ya kan? Maka pada saat Anda masuk pada gelombang delta, tapi tidak kehilangan kesadaran dalam arti tidak tertidur, maka pada mode itu otak Anda sedang mengirimkan sinyal besar-besaran ke seluruh tubuh untuk menciptakan efek penyembuhan besar-besaran, untuk menciptakan efek regenerasi sel besar-besaran. Seru kan? Anda harus belajar. Ini kelas yang udah kita riset lama, baru dirilis setelah 5 tahun tuh. Jadi sebelumnya kita hanya alfa saja gitu kan. Karena di otak itu kan ada 5. Beta nggak usah kita ajari karena secara alamiah ketika Anda stres, overthinking, berpikir atau melakukan aktivitas buka mata dan jenis itu kecenderungannya beta. Tapi alfa harus dilatih. Delta harus dilatih. Theta juga harus dilatih. Gamma juga harus dilatih karena masing-masing dari gelombang ini punya maksud dan tujuan. Ada stage atau kondisi tertentu di mana otak kita akan berperilaku seperti apa ketika gelombang itu dominan di otaknya. Kalau orang misalnya, sambil contoh ya, orang dominan stres, maka gelombang otaknya beta, bahkan bisa high beta atau beta tinggi. Jadi ketika orang itu dilihat dari sudut pandang gelombang otaknya terbaca sebagai beta tinggi, maka kita bisa bilang bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam otaknya. Mungkin kita bisa evaluasi pikirannya, kita bisa evaluasi overthinkingnya, kita bisa evaluasi traumatik dan sebagainya. Bisa kebaca dari situ tuh. Ya kan, dari kondisi state gelombang otak pada saat diukur. Dan kita punya alat ukur EG-nya. Maka gelombang alfa, gelombang delta itu kita buktikan lewat alat ukur EG itu benar. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda beli alat ukur EG-nya atau datang ke lab atau kayak sesuatu yang mempunyai alat ukur EG, buktikan sendiri, hasilnya akan sama. Nah, berikutnya yang keenam adalah namanya kelas antioksidan SGC. Apa itu SGC? Singkatan dari superoxide dismutase, glutathione, dan katalase. Ini adalah kelas super antioksidan merupakan upgrade dari kelas antioksidan glutathione yang lama. Jadi sedang bikin kelas antioksidan glutathione yang hanya glutathione saja. Tapi yang ini adalah semua variabel antioksidan naik di badan kita. Kita udah uji dengan yang medical lab. Hasilnya betul. Kita juga uji dengan yang non-medical lab, seperti misalnya qRNA. Sebagian ada yang percaya, sebagian tidak. Tapi kita uji pakai qRNA, hasilnya 9 variabel antioksidan di badan naik semua. Apa aja tuh? Glutathione, superoksida dismutase, 1 glutathione, 2 superoksida dismutase, 3 katalase, kemudian 4 vitamin A, 5 C, 6 E, 7 K, 8 zinc, dan 9 selenium. Saya sampai apa tuh? Saking seringnya menguji sampai apa. Jadi 9 variabel di tubuh yang berhubungan antioksidan ketika diukur dengan alat yang non medis seperti qRNA naik semua variabel secara signifikan. Jadi kalau Anda saat ini masih konsumsi antioksidan, ya kan, misalnya Anda konsumsi kapsul glutathione, Anda konsumsi katakanlah antioksidan SOD gitu kan, dari merek-merek tertentu, berapa Anda harus hitung itu pengeluaran untuk konsumsi itu. Nah sekarang pakai kelas antioksidannya OMG aja. Asal Anda mau latihan saja, jadikan jadi sebuah kebiasaan, maka seluruh variabel antioksidan akan naik di badan. Signifikan. Mulai 11 Januari. Berikutnya, kita akan buka kelas di 11 Januari juga, namanya kelas OMG Fitness. Topik pada kelas OMG Fitness edisi bulan Januari ini cukup istimewa. Yakni topiknya adalah Balance and Brain Coordination. Keseimbangan dan koordinasi otak. Untuk siapa kelas OMG Fitness ini? Yang pertama, untuk lansia. Untuk lansia yang memiliki masalah pada keseimbangan dan koordinasi otak. Yang kedua, untuk mereka yang pernah kena COVID, kena dampak long COVID, dan nyerang saraf,
menyerang otak sehingga jadi cepat lupa, sehingga koordinasi jadi buruk dan keseimbangannya menjadi buruk. Maka Anda bisa apa namanya gabung di kelas ini. Yang ketiga, untuk orang-orang yang Parkinson. Jadi orang-orang Parkinson yang tangannya tremor itu balance-nya tidak bagus banget. Kita pernah ada studi peserta yang datang ke kantor itu Parkinson, kemudian kita ajari, kita latih, dia selama ini minum obat hormonal tertentu, akhirnya tidak jadi lagi. Nah, kemudian siapa lagi? Untuk orang-orang yang memang ada masalah dengan otak seperti Alzheimer. Jadi 4 kategori tadi. Lansia yang ada masalah sama balance and brain coordination. Kemudian orang-orang yang pernah kena COVID yang ada masalah sama syaraf dan otak, sehingga keseimbangan dan koordinasi otaknya buruk. Yang ketiga orang-orang Parkinson, yang keempat orang-orang Alzheimer. Nah, silakan Anda masuk kelas ini untuk diperbaiki. Saran saya jangan ambil 1 bulan lah. Ambil 2-3 bulan. Pastikan, karena ini kan cuma seminggu 2 kali. Ya. Dan kadang-kadang Anda latihan di rumah juga suka males, ya kan? Maka ambil 2-3 bulan. Nanti signifikan sekali perubahannya. Berikutnya, yang nomor 8 adalah kelas penguraian darah kental. Ini adalah kelas reguler yang selalu kita buka, berapapun pesertanya jalan. Kenapa? Karena penting banget. Untuk siapa kelas ini? Ya, ini untuk mereka yang ada masalah pada darahnya yang kental. Misalnya orang-orang yang mikrostroke atau yang pernah kena stroke, atau mereka yang minum obat pengencer darah seperti warfarin, kapridogel, dan sebagainya, sejenis itu. Maka Anda, menurut saya, harus gabung dengan kelas ini. Jadi kalau Anda merasa ada masalah dengan darah kental, silakan uji lab, agregasi eritrosit, juga agregasi trombosit namanya ya. Jadi tinggal datang ke lab, Mbak, saya mau uji agregasi trombosit, misalnya, nanti dia ngerti. Jika ia skornya tidak bagus, maka saran saya ambil kelas ini. Kenapa? Karena materinya bisa saving life. Materinya bisa saving life. Mas, aku belum pernah tes, Mas. Terus nggak sempat untuk tes. Ya sudah, kalau misalnya Anda sering ada masalah, sering kaku, kebas, kemudian sering kencang-kencang, asumsikan saja lah. Kemudian heart rate Anda tinggi, kemudian tensi Anda tinggi, ya asumsikan saja darah Anda ini bermasalah. Anda nggak pernah olahraga fisik, orangnya mager, malas gerak, gitu kan. Kemudian Anda juga mungkin tidak pernah melakukan olah nafas jarang sekali. Kemudian Anda tidak pernah jalan kaki atau latihan kardio, tidur juga berantakan, tukang ngopi. Itu resiko-resikonya udah pasti lah. Ya, maka saran saya ambil kelas ini. Siapa tahu bisa saving life ketika ada masalah yang mengancam nyawa. Nomor 9, terakhir. Ya, ini kelas cancer holistik. Ini kelas cancer yang berisi 20 kali sesi, panjang kelasnya. Puas latihan di sini. Karena dibimbing langsung oleh saya, kemudian diajari, didetailkan, kemudian ada diskusi tanya jawab, kemudian kita munculkan rujuk-rujukan ilmiahnya, kita kasih batasan-batasan yang mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini membaik. Apakah baik membaik? Sangat banyak yang sudah membaik. Ada beberapa yang sudah langsung mengecil, kemudian ada yang tadinya harus metastasis di mana-mana udah 50% langsung hilang metastasisnya. Dokternya bingung. Ini periksanya bukan di lab Indonesia, tapi lab di Singapura. Karena saya bilang, kalau memang secara fisik masanya memang sudah mengecil dan tidak ada, maka secara otomatis gejala yang menyertainya akan berkurang. Maka secara otomatis dimanapun Anda periksa, hasilnya pasti akan menunjukkan perbaikan yang signifikan. Mau periksa di Indonesia, mau periksa di Australia, mau periksa di Amerika, di Vietnam, di Malaysia, terserah. Selama gejala-gejala yang katanya membaik, maka sudah pasti efeknya akan signifikan. Dimanapun orang itu periksa lab. Nah, jadi di Januari ini, jelas ya, ada 9 kelas, Zoom online, ditambah satu event, ditambah event roadshow di 3 kota untuk Januari ini. Saya ulangi ya, Jakarta tanggal 5 Januari di Hotel Diraja, Bandung tanggal 12 Januari di Hotel Ibis Bandung, Pasteur, 26 Januari di Hotel Ibis City Center Surabaya. Pastikan jika Anda tertarik untuk bergabung, silakan kontak Intan yang nomor nanti ada di sini. Kita ketemu di event maupun di kelas Zoom. Pastikan Anda memilih metode nafas ritme OMG, kelas-kelas pelatihan OMG ini sebagai satu-satunya yang dijadikan latihan harian. Kenapa? Selain kita proven by science, kita juga gunakan berbagai macam alat ukur untuk menguji semua variabel yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita song-song semua di tahun baru ini dengan niat baik, narasi baik,
keselarasan pada pikiran, perasaan, lisan, tindakan, dan niat. Saya Mas Gunggung, sampai ketemu di video mendatang.